Halo guys, balik lagi bersama gue Nicholas Alexander. Hari ini gue pengen bicara-bicara sama temen gue satu ini. Namanya JN. Coba jelasin JN tuh panjangannya dari apa? Jadi dulu gue ke sekolah di yang pokoknya namanya di satu angkatan itu banyak yang namanya Jessica. Terus karena nama panjang gue Jessica Natali, jadi gue disingkat JN. Semuanya yang Jessica itu disingkat jadi inisial-inisial gitu. Jadi kedapatannya namanya JN? Iya. Oh. BTW gimana nih kesibukan lo minggu-minggu ini? Banyak tugas. Banyak ya? Anak JMC banyak tugas. Apalagi yang tentang 1000 logo Waduh, itu. Hashtag 1000 logo. Emang perjuangan anak JMC. Tapi ya kalau lu ngerjain tugas dengan fun dan itu sebagai pembelajaran sih ya ringan-ringan aja. Dan bahkan bikin kita berkembang banget gitu ya? Iya. Malah kayak 1000 logo 2 hari kelar gampang gitu ya? Marketing JMC. Nah, by the way lu udah denger kabar belum sih nanti Januari kita pengen masuk sekolah? Iya tuh katanya dari dinas sendiri kan ya. Kemendikbud dia emang udah kasih surat edaran sampai di Google juga pernah gua baca, nggak hoax sih menurut gue ya. Itu tapi balik lagi kita tuh harus ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan. Contohnya satu kelas kita harus 1,5 meter jaraknya tuh. Itu susah sih. Bayangin aja tuh udah kayak latihan Satpol PP pas Gibra. Itu satu kelas bisa muat 5 anak kali ya. Parah. Tapi ya itu bener-bener emang udah real sih. Terus ya tapi balik lagi di situ dijelasin sama Pak Nadiem sendiri kita harus diizininya dari gubernur, wali kota, baru nanti balik lagi ke orang tua masing-masing diizinin atau enggak gitu. Jadi sekolah itu jadi nggak wajib kan pas Januari? Nggak wajib, cuman dikasih. Dikasih dan itu tergantung lagi Kemendikbud udah kasih izin, balik lagi nanti ke ininya. Jadi bukan berdasarkan zona-zona lagi. Kan yang sekarang ini kan zona hitam. Kita kan di Jakarta kena zona hitam gitu. Gitu. Lu sendiri mau nggak kalau Januari masuk? Gue sih mau ya. Motivasinya apa tuh? Motivasinya? Ketemu cewek. Enggak sih. Paling ini ya karena di rumah tuh sendiri gabut banget. Lu ngerasain gak sih kayak 24 jam lu duduk tanpa ada aktivitas. Lu cuma duduk ngambil makanan, mandi. Kalau nggak mandi? Kalau mandi dong. Kalau mandi kan. Pada mandi nggak tuh? Biasa mah. Kagak mandi. Lu? Mandi 2 kali sehari. Gua? Gak mandi. Rancu. Nah jadi ya enak banget sih kalau misalkan dikasih izin masuk, terus kalau sekolah masuk ya kita bisa ketemu teman-teman lagi. Ya gimana ya, namanya sekolah kita butuh suasana lingkungan juga gitu. Ya ada beberapa sih enak, ada suka dukanya juga, tergantung perspektif kita ambil gimana. Dukanya apa tuh? Kalau offline dukanya ya nggak bisa bangun sesuka hati. Oh iya bener. Terus nggak bisa nonton YouTube, nonton film, denger lagu sambil kelas. Iya gak? Biasanya tuh ya ada yang makan sambil nggak bisa makan. Iya. Bener gak? Terus nggak bisa biasa kan sambil Netflix, bosen mute Netflix. Iya. Terus tinggal nanya teman, guys tugasnya apa tadi? Cuman basa-basi doang kan. Ntar tinggal kumpul ya Iya. kan? Bagi jawaban dong gitu kan enak. Kalau misalkan offline kan nggak bisa gitu. Trik gue ya kalau mau makan pas pelajaran. Tapi ini trik semua anak kayaknya. Pasti kameranya di sini doang. Tips. Pasti kalau enggak ya sendoknya gini. Jidat aja dulu sampai mata lah, sampai mata. Yang penting nggak off cam kan. Iya. Terus ya dukanya itu ya ini nggak bisa bebas lah kalau misalkan offline itu. Iya sih. Nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa sambil tiduran. Itu kan
ya plus minusnya. Tapi kalau misalkan enaknya tuh waktu offline tuh ke teman-teman, bisa bareng-bareng kerjain tugas, terus bisa kayak aktivitas bareng, olahraga. Jarang olahraga kan lo di rumah? Iya, baru minggu kemarin. Setahu kan ya awal pandemi, wih gila waktu gue banyak buat workout. Gue pengen workout sehari 30 menit. Ikutin challenge di YouTube. Lu gitu kan? Biasanya tuh gua waktu itu ikut challenge YouTube cuma seminggu. Habis itu udah gua udah kurus lah udah. Waktu nimbang loh, kok nggak turun? Bener kan? Malah makin naik. makin banyak kan online tuh ya udah bisa GrabFood, GoFood, tinggal pesen ya kan, datang ke rumah tinggal makan udah. Susah. Kalau menurut lu sendiri gimana? Suka duka offline? Suka duka offline. Lu setuju gak nih offline diadain? Kayaknya gue lebih seneng offline sih. Soalnya kan kayak gue bener-bener kangen gitu. Sebelum pandemi kan kita sekolah offline itu tuh kita abis sekolah bisa hangout bareng. Jadi kayak pergi-perginya nggak susah. Tapi ya selama online juga sih emang bisa pergi-pergi tapi kayak jarang dan harusnya kan nggak boleh itu ya, kayak cuman kalau misalnya kayak penting banget gitu. Kalau daripada kita malah naikin chart ini banyak yang kena COVID gitu kan, ya gitu sih bagi ya, kalau misalkan kayak gitu ya balik lagi sih ya sama anak-anaknya gimana taatin protokolnya. Iya sih benar-benar. Karena kayak jalan-jalan sekarang gue lihat aja rame banget di mall. Oh iya. Ya kan udah pada buka, kayak udah bener-bener gak ada pembatasannya sama sekali loh. Kita jalan-jalan bener-bener semua ada yang nggak pakai masker. Bahkan gue di dekat rumah gue mana ada yang pakai masker. Tapi lu mau tau gak sih kayak di daerah kayak Bandung gitu nggak ada loh PSBB. Mereka warganya taat semua. Wah, sumpah asik. Gue baru tahu. Sumpah asik banget. Oh. Tapi ya gitu. Lu taunya dari mana Bandung? Lah kan teman kita ada Galen. Oh iya. Gitu. Shout out nih ya. Gue sih kayak PSBB itu gue sering ngeliat juga sih kayak waktu itu kan di mobil nih ada pejalan kaki lewat, terus pada pakai maskernya nggak bener gitu, jadi kayak di bawah hidung, lu tahu kan pasti kayak pada pet peeves gitu kan, di bawah hidung sama di sini, padahal kayak bagi gue sih kalau mau copot masker itu kayak kalau misalnya emang lagi mau makan atau lagi mau minum gitu kan. Kalau mau copot aja sekalian, ya, gak usah tanggung-tanggung. Kan gak katanya guna. juga ada kalau misalnya diturunin ke bawah gini, itu bakterinya yang dari sini itu kan kena daleman masker. Kan harusnya nggak boleh. Tapi banyak anak-anak ya biasa orang pada bilang, duh sesek, duh nggak bisa kayak panas, gerah. Itu alasan-alasannya sih. Gue nggak ngerti sih yang kayak gitu. Gue bahkan gue sampai rumah lupa copot masker karena kayak udah kebiasa aja gitu. Nggak sesek sama sekali sih kalau bagi gue. Kalau yang lainnya gue nggak tahu, nggak ngerasain gue. Nah itu sudut pandang ya kita mendukung buat Januari nanti masuk ya. Iya. Kalau misalkan anak-anak kayak beberapa temen gue juga ada yang udah kasihkan di rumah. Dia tuh lebih asik di rumah, bisa katanya bisa lebih berkarya. Terus habis itu lebih bisa punya banyak waktu untuk melakukan apa yang dia suka. Contohnya temen gue ada loh yang jadi gamers, bisa live streaming di rumah kayak iya gitu. Iya sih, lebih kayak banyak waktu untuk kerjaan lain kayaknya. Iya. Terus kayak lebih ke tanggung jawabnya sih, kayak apa yang diprioritasin. Kayak kalau misalkan emang kayak misalkan jam sekolah, terus kita ada project, kita lebih penting mana gitu. Kebanyakan sih sekarang sekolah-sekolah udah kayak ya masa bodo amat gitu loh. Karena ya sekarang kayak contoh lu ujian search Google gak? Udah, tips nih.
Diem-diem aja. Pasti ya kita kayak melakukan itulah, kayak siapa yang bisa larang. Iya sih. Walaupun dipantau juga, ya gimana sih otak-otak anak-anak gitu? Dipantau kan kayak ada batasannya lah ya. Nggak Iya. bisa bener-bener guru ngeliatin kita ujian kayak pas offline gitu kan. Iya, jadinya kayak ya gua kemarin sih lihat katanya sih bisa dideteksi gitu, bisa di-record apa yang kita lakuin gitu. Gua nggak tahu deh. Itu kayak kalau kayak gitu makin serem gak sih? Masa kayak ntar tiba-tiba kelihatan Apa yang kita lagi kamera buka. gitu ya. Itu kayak ganggu privasi banget gak sih? Kalau bagi gue sih kalau kayak gitu, itu benar-benar gue jadi takut kalau misalnya ada pemikiran gitu, ada kayak, waduh nanti kalau gue buka apa nanti kelihatan. Itu gak enak banget sih. Makanya. Bingung sih ya, ya plus minus offline sama online sih ya. Iya. Ya kalau gue lebih prefer ke offline, Iya. lebih ya kalau misalkan guru-guru juga lebih enak loh ngajarnya. Gue ngeliat kayak lihat-lihat guru-guru kita aja stres juga, Iya. kasihan dia. Belum lagi kayak gimana mikirin kita bisa masuk otak materi yang diajarin. Oh iya itu. Guru pahlawan tanda jasa, tanpa tanda jasa, Iya, iya. bener kan? Iya. Emang kita harus support juga sih. Kemarin-kemarin nih Teachers Day nih. Iya. Iya. Udah pada ucapin belum? Iya. Gue dengar-dengar ada yang sampai beliin makanan nih. Iya, ada yang nganterin minuman kopi nih. Itu sih ya bagus banget, tapi gue Jadi merasa disuruh gitu loh. enggak, gue merasa kayak aduh gue durhaka banget ya. Sampai ditanyain kan, mana jatah gua? Wah. Aduh, gue malah cuman kayak kalau lagi pelajarannya aja Happy Teachers Day, gue Ucapin nggak kasih aja. tahu ke semuanya. Ucapin aja dulu. Iya. Ya gitu sih ya, menurut gua ya gitu aja, apa namanya, kayak kalau misalkan sekolah nanti sampai masuk, kemungkinan lo, menurut lo nih ya, kemungkinan berapa persen sekolah bakal masuk di Januari? Kalau gimana ya, 50%, masih 50% sih, kayak 50-50, karena kan orang tua pasti juga kayak gugup atau takut lah ya kalau misalnya anak-anaknya masuk sekolah, ntar apalagi anak-anak itu susah diomongin ya kan, kayak pakai masker aja kayak males, bukan males sih, kayak ya pokoknya banyak alasan lah untuk kayak ntar tiba-tiba meluk temennya, padahal kan ya harus social distancing gitu-gitu kan. Halo. Iya, biasanya kangen terus kangen terus ya. Ya udah pelukan, ya udahlah telanjang peluk semuanya. Nah, bagi-bagi itu. Gila. Ya 50-50 ya. Ya semoga aja ada jalan keluar yang terbaik sih ya. Jadi kita juga kelas 12, kelas 11, oh ya kelas 11 kan juga magang nih. Kasian juga iya. mereka. Terus kelas 10 aja belum kita ketemu. Iya. Gila. Cuman yang ya gitu. Ya kalau misalkan mau hangout bareng aja. Iya. Cuman yang kalau misalnya ada acara bareng anak kelas 10 kan. Ada yang mau ikut aja gitu Iya, kan. Ya, gue pengen lihat sih muka-muka adik kelas. Tapi apakah sama-sama atau enggak? tapi gue sih pokoknya ya COVID cepat berakhir aja lah ya. Gue nggak kalau misalnya nggak offline pun nggak apa-apa. Tapi ya yang penting kita banyak doa untuk COVID selesai gitu. Vaksinnya udah. Tapi yang gue denger sih vaksin udah mau ya. No komen gue kalau vaksin. Masih belum mengerti. Masih kayak di berita-berita kan belum, kayak waktu itu dibilangnya April udah selesai gitu kan. Terus ya yang emang nggak bisa dihitung sih kapan selesainya. Ya daripada gue ngomong nanti salah ya. Iya. Jadinya ya
udahlah kalau misalkan ada vaksin ya udah. Amin. Bagus. Iya. Kalau misalkan nggak ada ya kita tunggu. Kita juga nggak bisa komplain. Iya. Kalau kita komplain ya udah coba bikin vaksinnya sendiri. Nah iya itu kita nggak nyampe otaknya sampai Daripada itu. dulu mendingan kita kayak cari jalan yang lain gitu. Ya. Iya. Sembari kita membantu pemerintah juga taatin protokol. Iya. Gitu aja ya. Sekian nih dari podcast gua sama si JN. Jadi kalau misalkan kalian ada yang setuju, nanti gua bikin polling. Kalian setuju gak sekolah-sekolah dibuka pada Januari? Kalian masuk, kalian pilih sekolah offline atau sekolah online? Nanti dipilih atau di komen aja di komen YouTube kita gimana? Oke, sekian dari gua sama JN. Gua ucapin goodbye. BTW jangan lupa follow, subscribe, dan komen, like juga. Oke. Kayak nggak beraturan gitu ya udah. Pokoknya yang penting bikin YouTube, Instagram JMC. Itu ya kerjaan gua. Ya udah, bye. Bye bye.